Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika, dan pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip evaluasi. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Prinsip-prinsip evaluasi. Dalam menilai hasil belajar, hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga jelas kemampuan yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan interpretasi hasil penilaian. Penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses belajar mengajar. Penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan tindak lanjutnya, memandang penilaian dan kegiatan belajar mengajar secara terpadu, sehingga diperoleh hasil belajar yang objektif dalam pengertian menggambarkan prestasi dan kemampuan siswa sebagaimana adanya. Penilaian harus menggunakan berbagai alat penilaian dan sifatnya yang komprehensif. Fungsi evaluasi. Ada 4 fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi yang pertama sebagai alat seleksi, fungsi yang kedua sebagai alat pengukur keberhasilan, fungsi yang ketiga sebagai alat penempatan, dan fungsi yang keempat sebagai alat diagnostik. Sebagai alat seleksi, evaluasi dapat digunakan untuk melakukan seleksi dalam penerimaan siswa baru dari suatu sekolah. Dengan evaluasi dapat ditentukan sejumlah siswa tertentu yang memenuhi syarat sebagai calon siswa yang akan diterima. Sebagai alat pengukur keberhasilan, evaluasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh tujuan dapat dicapai setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilihat pula sampai sejauh mana seorang guru telah berhasil dalam menerapkan metode dan pendekatan, penguasaan materi, serta kebaikan dan kelemahan kurikulum yang dipakai. Sebagai alat penempatan, evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui dengan baik termasuk kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil evaluasi yang sama ditempatkan pada kelompok yang sama pula. Penempatan yang cocok dengan kondisi masing-masing siswa lebih memungkinkan untuk dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga hasil belajarnya pun akan mencapai tujuan dengan baik. Sebagai alat diagnostik, evaluasi dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa, yaitu mengetahui letak kelemahan dan kebaikan siswa dalam menguasai setiap konsep matematika yang telah diajarkan. Manfaat evaluasi. Ada 2 manfaat evaluasi. Manfaat yang pertama, mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dan menentukan ketuntasan belajar siswa. Manfaat yang pertama, untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran diprogramkan di sekolah diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan pembelajaran ini dimaksudkan untuk tercapainya suatu kompetensi dasar yang dirumuskan guru di dalam skenario atau RPP. Apabila materi pokok yang telah dijabarkan dalam suatu uraian materi telah selesai diajarkan, sebelum guru melanjutkan ke rancangan pembelajaran selanjutnya, ia perlu mengadakan ujian. Ujian ini dikenal dengan nama ujian formatif atau ujian harian. Manfaat yang kedua, untuk menentukan ketuntasan belajar. Sebelum guru menyusun rancangan pembelajaran, setiap guru harus menyusun program semester dan program tahunan, yaitu menyusun pengalaman belajar apa yang harus dia berikan kepada siswa dalam 1 semester serta 1 tahun agar dicapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sudah ditentukan. Kecuali itu, sebelum memulai suatu kegiatan pembelajaran disusun program penilaian berkelanjutan. Manfaat hasil ujian. Hasil ujian dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak yang terlibat, baik manfaat bagi siswa, guru, sekolah, dan pengelola pendidikan. Manfaat hasil ujian secara umum bagi siswa. Yang pertama, dengan mengikuti ujian, siswa dapat mengetahui sejauh mana ia telah berhasil menyerap pelajaran yang diterima dari gurunya. Hasilnya mungkin memuaskan atau sebaliknya.
Bila hasilnya memuaskan, hal itu tentu menyenangkan baginya. Ia ingin memperolehnya lagi pada kesempatan lainnya. Keadaan ini menjadi dorongan baginya untuk belajar lebih giat lagi. Bila hasilnya tidak memuaskan, maka ia dapat mengambil hikmah dari ini. Keadaan ini tak ingin dia ulangi. Ia akan berusaha belajar lebih giat agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Yang kedua, manfaat hasil ujian yang berupa ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester maupun ulangan kenaikan kelas bagi siswa. Ujian tersebut adalah ujian atau tes yang diberikan setiap satuan pengajaran. Istilah yang umum yang diperuntukkan bagi ujian jenis ini adalah ulangan harian. Manfaat bagi siswa diantaranya adalah: 1. Dapat mengetahui apakah ia sudah menguasai bahan yang dibelajarkan guru. 2. Dapat mengetahui bagian mana yang belum dikuasainya sehingga ia berusaha untuk mempelajarinya lagi sebagai upaya perbaikan. 3. Dapat merupakan penguatan bagi siswa yang sudah memperoleh skor tinggi. 4. Apa yang dikuasainya dirasakan sebagai pengetahuan yang sudah benar. Pengalaman belajar itu semakin terpatri di dalam hatinya sehingga memperbesar dorongan untuk belajar lebih giat lagi. Dan yang terakhir, yang kelima, dapat merupakan diagnosa bagi siswa yang bersangkutan, yaitu mengetahui bagian mana yang sukar baginya untuk dikuasainya. Yang ketiga, manfaat ujian secara umum bagi guru. Dengan penyelenggaraan ujian atau tes, guru akan memperoleh beberapa manfaat, yaitu yang pertama, dapat mengetahui siswa-siswa yang sudah menguasai sepenuhnya bahan yang disajikannya. Dengan telah dinyatakan tuntas, maka ia boleh mengikuti pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, dapat mengetahui siswa-siswa yang belum menguasai sepenuhnya bahan yang dibelajarkannya sehingga padanya perlu mengikuti pembelajaran remedial. Dan yang ketiga, dapat mengetahui apakah bahan yang dibelajarkan sudah sesuai dengan program yang harus disampaikan kepada siswa. Yang keempat, dapat mengetahui apakah metode yang digunakan dalam pembelajaran yang ia kembangkan sudah tepat. Bila sebagian besar siswa memperoleh nilai yang rendah, boleh jadi metode atau strategi pembelajaran yang dia kembangkan kurang tepat. Kita lanjut yang keempat, manfaat ujian yang berupa ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester maupun ulangan kenaikan kelas bagi guru. Bagi guru, ujian di atas ini sangat bermanfaat. Yang pertama, dapat mengetahui sejauh mana para siswa menguasai bahan pelajaran yang disajikan. Yang kedua, dapat mengetahui bagian mana sajakah dari bahan pelajaran yang disajikannya yang benar-benar belum dikuasai oleh siswa, lebih-lebih bagian yang merupakan prasyarat bagi pelajaran berikutnya, maka ia perlu mengulanginya. Dan yang ketiga, dapat memberikan gambaran baginya untuk memperkirakan pencapaian keberhasilan keseluruhan program yang dilaksanakannya. 5. Manfaat ujian bagi sekolah. Sekolah dapat mengambil manfaat dari ujian yang diselenggarakannya, baik itu ujian internal yang soal-soalnya berasal dari sekolah itu sendiri maupun eksternal yang soal-soalnya berasal dari luar sekolah itu, apakah berasal dari provinsi, pusat maupun disusun secara bersama antar sekolah. Adapun manfaat hasil ujian bagi sekolah adalah: yang pertama, dapat mengetahui hasil belajar siswa secara keseluruhan yang mencerminkan kualitas suatu sekolah. Dengan demikian diperoleh gambaran apakah kondisi belajar siswa sudah memenuhi harapan. Yang kedua, dapat membandingkan dengan hasil-hasil dari tahun-tahun sebelumnya, angka-angka yang diperoleh siswa dalam mengikuti ujian eksternal, sehingga misalkan akan memperlihatkan apakah standar yang ditetapkan sudah dapat dipenuhi atau dapat juga untuk melihat apakah ada kemajuan. Dan yang terakhir, dapat mengetahui apakah pengembangan silabus yang dikembangkan oleh sekolah sudah mencakup semua bahan yang diujiankan. Ya.
Masih manfaat hasil ujian yang keenam, manfaat ujian bagi pengelola pendidikan. Bagi para pengelola pendidikan mulai dari kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, baik tingkat kabupaten, kota maupun provinsi, pengawas sekolah, direktoral persekolahan, direktur jenderal, bahkan sampai dengan kementerian sekalipun dapat mengambil manfaat dari hasil ujian. Dari pengujian ini, para pengelola pendidikan dapat mencapai jawaban atas pertanyaan. Yang pertama, apakah program yang ditetapkan sudah tepat untuk suatu jenjang atau jenis sekolah? Yang kedua, apakah alat sarana dan prasarana sudah memadai untuk mencapai hasil belajar maksimal dari para siswa? Yang ketiga, apakah metode pembelajaran disarankan dalam bentuk petunjuk bagi guru sudah tepat? Dan yang terakhir, apakah evaluasi untuk mengungkap perolehan belajar siswa yang digunakan sudah tepat? Ya. Demikian prinsip-prinsip evaluasi yang harus dikuasai oleh setiap guru agar evaluasi yang dilakukan benar-benar baik dari sisi materinya, baik dari sisi penilaiannya, apa kejelasan apa yang harus dinilai, serta interpretasi hasil penilaiannya tersebut. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.